Saya selalu percaya bahwa suara-suara itu biasanya akan mengganggu kalau Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tapi lucu Mer, kalau tanya menurut saya bagaimana wanita dewasa, menurut saya semua wanita punya kebijaksanaan itu, dan bukan karena saya psikolog atau apa, semua Mer, termasuk Mary dan teman-teman dan para pendengar yang sedang mendengarkan hari ini. Hanya saja itu banyak kabut karena banyak mendengarkan orang lain, persis yang tadi Mary tanya. Betul. Gimana sih kita mau ngomong A tapi takut Yes. ini, takut dibilang itu, ada rasa, dan bagaimana kita bisa melawan haters, komen miring, hambatan-hambatan, baik itu orang tua sendiri gitu. Iya. Kan nggak mungkin kita Suara-suara yang suara-suara, mungkin benar. maksudnya baik, memberikan opini kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu, tapi seringkali suara-suara itu justru malah menghambat. Benar. Iya. Kalau menurut saya satu sebabnya dikarenakan jati diri kita dibentuk oleh lingkungan, sehingga lingkungan ngomong apa, itulah jati diri kita. Ya. Nah, kalau Mary selalu katakan kamu pasti bisa dan memotivasi, berarti kan kita harus masuk dari dalam ya. Nah, itu aja yang perlu dibetulin. Tekniknya banyak. To go inward, tekniknya banyak. Mau pakai meditasi, mau berdoa dalam mencari bimbingan. Who I am. Saya di sini tuh tugasnya apa, talentnya apa, ke depan apa gitu, masa depan yang disiapkan untuk saya. Nah kan macam-macam. Itu kan artinya pertama harus self love. Kadang-kadang kita tuh meng-abuse diri kita sendiri. Kita tuh lebih mencintai orang lain. Kalau orang tua selalu bicara, kamu harus mengasihi orang lain, membantu orang lain. Iya benar. Tapi masalah kita mencintai diri sendiri, tidak ada yang ngajarin Mer. Disangkanya kita egois. Jadi kita terus belajar dari kita lahir untuk berkorban, mendengarkan suara-suara itu agar kita bisa diterima, agar kita bisa merasa utuh. Tapi kita nggak pernah diajarin dari dalam. Iya, self-love, appreciate ourselves, forgive ourselves. Yes. Ya kan? Nah, aku nggak tahu Mary, tapi ada banyak cara self-love. Ngomong-ngomong self-love, kan banyak yang bilang ngomongnya me time kan. Iya. Saya lihat banyak wanita zaman sekarang tuh me time-nya shopping, krembat, manicure, Massage juga. gitu. I don't know. What about you? Kalau saya dulu suka, but sekarang saya itu secondary self love-nya. Yang pertama saya basically memuji diri sendiri. That's good. Saya bikin surat cinta buat diri sendiri. Wow, oke. Saya tulis gitu bahwa saya sayang kamu, bahwa kamu itu berharga, dan saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Nah itu kadang-kadang sorry ya, jadi bawaannya sangat terharu banget gitu pada saat kita bisa ngomong itu. Coba deh para pendengar di rumah. That's true. In fact, that's what I teach and that's what I did also. Maksudnya aku selalu bilang kepada kemarin baru aja selesai workshop, and then I tell them the greatest love is really seriously to learn to love yourself gitu. Dan seringkali kita bikin surat cinta untuk pacar, bisa berlembar-lembar gitu kan. Tapi have you ever make love letter for yourself gitu, to tell you that how great you are gitu, bahwa kamu tuh tangguh banget, tau gak sih, bisa sampai saat ini tuh nggak semua orang bisa seperti kayak kamu gitu. Bener. So sometimes we have to give ourselves a pat in the back. banget. Iya, karena kita nggak bisa mengexpect orang lain yang akan selalu menyenangkan hati memuji kita ya. Kalau kita nggak bisa ngehargain value kita berapa. Nah itu aku rasa kalau bisa dilakukan, pasti itu dari dalam itu akan mulai bisa menutup suara-suara enggak sorry ya, aku nggak orang kayak gitu ya kan. This is who I am, this is me gitu, right? So it's very touching. I feel you too, Mer. I feel you. Benar. Jadi setuju banget seperti yang Lizzie bilang. Saya selalu percaya bahwa suara-suara itu biasanya akan mengganggu kalau kamu nggak tahu sebenarnya apa yang kamu mau. Ya kan, suara-suara itu akan mengganggu bahwa kalau kamu sendiri nggak tahu sebenarnya siapa diri kamu, what do you believe,
what do you want, maunya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu dengan jelas apa yang kamu mau, kenapa kamu melakukan hal itu, ya kamu you don't bother at all gitu. Suara itu akan ya because you know it's not true gitu kan, dan akan mereda sendiri gitu. Jadi setuju sih. Jadi sebagai seorang wanita kita harus men-take care ourselves. Tapi yang paling penting sebelum men-take care diri kita sendiri, kita harus tahu diri kita yang sebenarnya sih. Dan jujur terhadap diri kita sendiri ya. Aku banyak kelemahan. Semua orang punya banyak kelemahan. Aku sudah bilang it's okay. Walaupun Elizabeth banyak kelemahan, saya terima dan saya cinta sama diri saya. Yes. Dan itu adalah kelebihan. Yes. How we can embrace our weaknesses karena ada banyak weaknessnya. Setiap dari kita pasti punya tantangannya sendiri, punya kendalanya sendiri, punya masalahnya sendiri, punya pilihannya sendiri juga gitu. And I really appreciate what you did, what you do gitu. Bahwa it's not easy, tapi I just want you to know that you're so special, you're so strong. Lizzie tuh you're so strong gitu. And I seriously say that karena wanita itu, ketika wanita kuat itu kan bukan berarti yang wow harus berbicara dengan tegar dan mau suaranya didengarkan gitu. Tapi wanita kuat itu adalah yang walaupun di dalam hati kecilnya dia bersuara, okay, I'll just do it. Maksudnya I'll just do my best today. Just today gitu, one day at a time. Dan menurut saya kekuatan untuk bisa terus bangkit, berdiri, senyum, menjalani hidup yang tidak sempurna ini dengan ketidaksempurnaan yang kita miliki ini, I think that's a strong woman. Gitu. And you're so bubbly. Jarang banget ngeliat seorang psikolog yang benar-benar kayak wow, smile all the time. Jarang banget aku bisa nemu orang yang lebih sering senyum seperti Mary Riana, karena dia bilang, oh Mary Riana tuh senyum banget, kemana-mana juga ketawa senyum gitu ya. Ini my sparring partner. Saya senyum, dia senyum lebih lebar lagi. Saya ketawa, dia ketawa lebih kencang lagi gitu. Seriously. And that's good. Sometimes we have to embrace life. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.